Teori Hope Sanjay Lopez oleh Nazar Alfitri NIM 2022 011087 Program Studi Psikologi. Sebelum masuk ke dalam teorinya, kita membahas tentang biografi dari Sanjay Lopez. Yang pertama, Sanjay Lopez adalah seorang psikolog yang bekerja sebagai ilmuwan senior untuk Gallup dan sebagai direktur penelitian The Don Clifton Strength Institute. Ia juga anggota dari American Psychological Association. Sanjay Lopez lahir pada tanggal 4 April 1970, lahir di New Iberia, Louisiana, Amerika. Loisen menikah dengan Alison Ross dan dikaruniai putra yaitu Paris Lopez. Loisen juga mempunyai saudara yaitu Crystal Gaulin Lopez dan saudara laki-laki Harry Lopez Jr. Ayahnya yaitu Harry Lopez dan ibunya Brenda Lovely. San Lopez mendapatkan gelar sarjana di University of Southwestern Louisiana yang sekarang menjadi Universitas Louisiana di Lafayette dan mendapatkan gelar master dan doktoralnya di University of Kansas. Dan Sanjay Lopez meninggal pada tanggal 23 Juli 2016 di umur dia yang ke-46. Lanjut. Pengertian hope. Menurut Sanjay Lopez, hope atau harapan adalah kekuatan psikologis yang melibatkan tujuan, keyakinan dalam kemampuan diri atau agensi, dan pemetaan berbagai jalur pathways untuk mencapai tujuan tersebut. Lopez memandang hope sebagai sumber energi yang mendorong individu untuk menghadapi tantangan, mengatasi hambatan, dan menjalani kehidupan yang bermakna. Lalu ada komponen hope yaitu 1. Goals atau tujuan, yang kedua ada agensi, dan yang ketiga ada pathways atau jalur. Goals, tujuan yang bermakna dan relevan. Caranya 1. Identifikasi nilai-nilai inti. Pertama, penting untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti yang mendasari kehidupan Anda. Pertimbangan apa yang benar-benar penting bagi Anda, apa yang Anda pedulikan, dan apa yang Anda capai secara mendalam dalam hidup Anda. Nilai ini akan menjadi landasan untuk menetapkan tujuan yang bermakna. Yang kedua, mempertimbangkan kebermaknaan. Saat menetapkan tujuan, pertimbangkan apakah tujuan tersebut memiliki makna yang mendalam bagi Anda. Pertanyaan yang dapat membantu Anda adalah apakah tujuan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai dan aspirasi Anda yang lebih besar, serta apakah tujuan tersebut akan memberikan dampak positif pada diri Anda sendiri dan orang lain. Lalu ada yang ketiga, spesifik dan terukur. Tujuan yang bermakna juga harus spesifik dan terukur. Artinya tujuan haruslah jelas, terperinci, dan dapat diukur sehingga Anda dapat mengevaluasi kemajuannya. Mengukur kemajuan tujuan dapat memberikan motivasi tambahan dan membantu Anda tetap fokus. 4. Hubungkan dengan visi jangka panjang. Ketika menetapkan tujuan, penting untuk mengaitkannya dengan visi jangka panjang Anda, mempertimbangkan bagaimana tujuan tersebut dapat membantu Anda mencapai visi atau cita-cita yang lebih besar dalam hidup. Memiliki keterkaitan antara tujuan dan visi jangka panjang akan memberikan motivasi yang kuat dan memberikan arah yang jelas. Lalu yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas. Terakhir, ingatlah bahwa tujuan dapat berubah seiring perjalanan hidup. Bersiaplah fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, dan beradaptasilah sesuai kebutuhan. Jika ada perubahan dalam nilai-nilai atau aspirasi Anda, jangan takut untuk menyesuaikan tujuan Anda agar tetap relevan dengan perubahan tersebut. Lalu yang kedua, agensi. Meningkatkan keyakinan kemampuan diri, kepercayaan diri kita terhadap kemampuan. Yang pertama, kenali dan manfaatkan kekuatan dan potensi diri.
Identifikasi kekuatan dan potensi yang dimiliki serta memanfaatkan dalam mencapai tujuan Anda. Fokus pada hal-hal yang Anda lakukan dengan baik dan apa yang membuat Anda unik. Manfaatkan kekuatan diri Anda, memberikan keyakinan lebih dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Yang kedua, setel tujuan yang dapat dicapai. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang dapat dicapai secara realistis. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang dapat Anda capai, dan kemudian tingkatkan seiring berjalannya waktu. Dengan mencapai tujuan-tujuan kecil, Anda akan membangun keyakinan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam kemampuan Anda. Yang ketiga, tangani rasa takut dan keraguan. Ketika Anda merasa takut atau meragukan kemampuan diri, tantanglah pikiran negatif tersebut. Ajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang bukti dan rasionalitas dari rasa takut atau keraguan tersebut. Cari bukti-bukti bahwa Anda telah mengatasi tantangan sebelumnya atau berhasil dalam situasi yang sulit. Ini akan membantu membangun keyakinan dan kemampuan diri. Lalu yang keempat, cari dukungan sosial. Dukungan sosial dapat memainkan peran penting dalam membangun keyakinan diri. Cari orang-orang yang mendukung Anda dan dapat memberikan dorongan positif serta umpan balik konstruktif. Bergabung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat yang sama juga dapat memberikan motivasi dan dukungan yang diperlukan. Lalu yang kelima, lakukan tindakan dan belajar dari pengalaman. Melakukan tindakan nyata adalah kunci untuk membangun keyakinan dan kemampuan diri. Mulailah dengan langkah-langkah kecil dan terus melangkah maju. Belajar dari pengalaman termasuk dari kegagalan dan kesalahan. Dan gunakan wawasan ini untuk meningkatkan kemampuan dan keyakinan Anda. Lalu yang ketiga, menciptakan jalur-jalur pathways. Yang pertama adalah identifikasi dan eksplorasi berbagai pilihan. Pertama-tama, identifikasi berbagai pilihan atau jalur yang mungkin dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Jangan terpaku pada satu cara atau pendekatan tunggal. Luangkan waktu untuk mengeksplorasi berbagai strategi, pendekatan, atau sumber daya yang dapat Anda manfaatkan. 2. Evaluasi keefektifan dan kecocokan. Setelah mengidentifikasi beberapa jalur, evaluasilah keefektifan dan kecocokan masing-masing jalur dengan tujuan Anda. Pertimbangkan kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangan yang terkait dengan setiap jalur. Pilihlah jalur yang paling sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kepribadian Anda. Lalu yang ketiga, rencanakan tindakan konkret. Setelah memilih jalur yang tepat, buatlah rencana tindakan konkret yang akan membantu Anda mencapai tujuan tersebut. Rencanakanlah langkah-langkah spesifik yang perlu diambil, dengan waktu yang realistis dan sumber daya yang dibutuhkan. Memiliki rencana yang terperinci akan membantu Anda tetap fokus dan mengarahkan tindakan Anda. Tetap fleksibel dan siap beradaptasi. Ketika Anda mengikuti jalur yang telah ditentukan, ingatlah bahwa fleksibilitas dan adaptabilitas sangat penting. Terkadang, jalur yang Anda pilih mungkin memerlukan penyesuaian atau perubahan karena perubahan situasi atau hambatan yang tak terduga. Bersiaplah untuk beradaptasi dan mencari alternatif jika diperlukan. Lalu yang kelima ada evaluasi dan perbaikan. Secara berkala, melakukan evaluasi terhadap jalan yang Anda ambil dan kemajuan yang telah dicapai. Tinjau apakah jalur tersebut masih efektif atau apakah ada penyelesaian yang perlu dilakukan. Jika jalur tidak memberikan hasil yang diinginkan, pertimbangkan untuk mencari jalur baru atau melakukan perubahan strategi. Dikarenakan setiap teori tidak pasti mempunyai kekurangan, adapun di teori Hawke juga mempunyai kekurangan. Kekurangan pertama adalah ketidakrealistisan. Kadang beberapa orang mempunyai Hawke dan tujuannya tuh kurang realistis, terlalu tinggi. Yang kedua, terlalu individualistik, minim mengakui kendala eksternal, tidak mempertimbangkan gagalan yang signifikan. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.